Hai teman-teman, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang akuntansi akad istisna yang beranggotakan Nur Mutiara Salwa, Nur Aisyah, Nurmi Zahra, dan Nirmala. Simak video kami ya. Pengertian istisna. Istisna merupakan akad kontrak jual beli barang antara dua belah pihak berdasarkan pesanan akan diproduksi sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya dengan harga dan cara pembayaran yang telah disetujui terlebih dahulu. Nah, dalam hal akuntansi, pendapatan istisna diakui dengan menggunakan metode persentase penyelesaian atau disebut dengan metode akad selesai. Artinya, akad dianggap selesai jika proses pembuatan barang pesanan selesai dan diserahkan kepada pembeli. Penjual harus mencatat rincian piutang istisna berdasarkan jumlah, jangka waktu, jenis valuta, kualitas piutang, dan penyisihan penghapusan aset piutang istisna. Syarat istisna yang pertama yaitu pihaknya berakal dan cakap hukum. Artinya, agar dapat melaksanakan akad, baik penjual maupun pemesanan dalam jual beli istisna harus sehat jasmani dan rohani, tidak gila atau pikun berat, serta tidak dalam pengampuhan sehingga mampu melakukan perbuatan hukum. Yang kedua, ada kejelasan terkait kriteria objek akad. Pemesanan harus memberikan kriteria rinci terkait bentuk, ukuran, warna, serta fungsi barang pesanannya. Dengan demikian, penjual memiliki gambaran yang jelas saat membuatnya. Nah, rukun akad istisna yang pertama yaitu pihak yang berakad. Pembeli atau pemesan atau yang disebut dengan mustasni, yang pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan. Selanjutnya penjual atau syani, yaitu pihak yang memproduksikan barang pesanan. Nah, yang kedua objek akad atau barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan oleh masnu. Selanjutnya harga atau modal atau disebut dengan saman. Nah, selanjutnya yang ketiga akad atau sigat atau serah atau ijab, yaitu lafaz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan untuk membuatkan sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu. Selanjutnya terima atau kabul, yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta kewajibannya. Saja dasar hukum transaksi istisna dan istisna paralel. Yang pertama, dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, Al-Hadis dari Ibnu Abbas bersabda, dahulu ketika Nabi Muhammad SAW di Madinah bersabda, barang siapa yang melakukan salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula untuk jangka waktu yang diketahui. Yang ketiga, kias. Jika jual beli istisna dikiaskan dengan ba'i makdum, maka jual beli istisna tidak diperbolehkan. Menurut Hanafiyah, jual beli istisna diperbolehkan dengan alasan istisan demi kebaikan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Selanjutnya, ketentuan hukum istisna. Ada beberapa. Yang pertama, saat akad dilakukan, spesifikasi dan harga barang harus disepakati. Yang kedua, harga barang tidak boleh berubah kecuali atas kesepakatan kedua pihak. Yang ketiga, spesifikasi harus jelas terkait jenis, mutu, ukuran, dan jumlahnya. Yang keempat, akad tidak dapat dibatalkan kecuali atas kesepakatan atau kondisi yang menyebabkan batal demi hukum. Yang terakhir, jika nasabah tidak mewajibkan bank membuat sendiri pesanannya, bank dapat menggunakan istisna paralel, yakni meminta pihak lain untuk membuatnya. Selanjutnya yaitu akad skema akuntansi istisna, yang dimana skemanya itu misalnya ada seorang individu atau kita katakan sebagai si pembeli ingin membangun rumah. Kemudian si pembeli ini mendatangi si penjual atau orang yang ingin memproduksi barang tersebut. Si pembeli ini menyatakan spesifikasi barang yang diinginkan dan terjadilah negosiasi di dalamnya.
Dan yang akan dibahas dalam akad istisna adalah sistem pembayarannya. Bisa dibayar di muka, dicicil, ataupun di belakang. Ketika pembayaran di muka, ketika saat terjadinya akad bahwasanya dibayar di muka, maka si pembeli ini harus membayarnya langsung ke penjual. Apabila pembayarannya dicicil, maka si penjual wajib membayarnya tiap bulannya angsuran tersebut dan akan dibahas di negosiasi berapa lama cicilan akan dibayar ataupun yang disepakati. Apabila sistem pembayarannya ini dilakukan di belakang, maka si pembeli akan membayarnya ketika rumahnya ini sudah jadi atau sudah diterima. Kemudian si penjual akan memproduksi barang sesuai dengan pesanan si pembeli. Ketika barang ini sudah dibuat ataupun kemudian si penjual akan mengirimnya ke pembeli dan pembeli akan menerimanya sesuai barang tersebut. Selanjutnya yaitu perlakuan akad istisna sesuai dengan PSAK. Yang pertama yaitu pengungkapan, yang dimana pada PSAK 104 diterangkan bahwa hal yang diungkapkan penjual pada laporan keuangan tidak hanya terbatas pada metode akuntansi yang digunakan dalam pengukuran pendapatan kontrak, metode untuk menentukan persentase penyelesaian kontrak berjalan, rincian piutang berdasarkan quantity, quality, dan tempo waktu. Sedangkan pada laporan keuangan pembeli, beberapa hal yang perlu diungkapkan adalah rincian hutang. Yang kedua yaitu penyajian. Hal yang disajikan oleh penjual pada laporan keuangan adalah piutang istisna yang belum dilunasi oleh penjual, dan juga termin istisna yang keterangan yang berisi jumlah tagihan termin penjual pada pembelian. Yang ketiga yaitu penarikan, yang dimana pernyataan ini sebagai pengganti dari PSAK 59, yaitu terkait dengan akuntansi perbankan syariah yang memiliki hubungan dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan transaksi. Saya Nirmala yang akan membawakan materi mengenai contoh kasus akad istisna. Terdapat dua contoh, yang pertama untuk penjual dan kedua untuk pembeli. Nah, yang pertama untuk penjual. Contohnya yaitu Toko Mekarjaya merupakan salah satu toko online yang bergerak di bidang kuliner dan menjual berbagai jenis frozen food. Pada tanggal 1 Juli 2020, Pak Santoso membeli 100 piece frozen food dari Toko Mekarjaya dengan sistem pre-order atau PO dengan harga 1.500.000 yang dibayar secara lunas, akad berlangsung, dan kesepakatan barang akan dikirimkan pada tanggal 8 Juli 2020. Sehingga di dalam jurnal umum dapat dituliskan pada tanggal 1 Juli 2020 kas 1.500.000 berada di debit dan hutang istisna 1.500.000 berada di kredit. Nah, dengan tambahan ketentuan, jika saat pelunasan di awal Toko Mekarjaya memberikan keinginan berupa potongan harga sebesar 2% dari harga beli, yaitu sebesar 30.000, maka jumlahnya yaitu pada tanggal 1 Juli 2020 kas 1.450.000 berada di debit, potongan pelunasan 30.000 berada di debit, dan hutang istisna 1.500.000 berada di kredit. Nah, jika pembeli membayar pesanan secara angsuran, maka jurnal yang dibuat oleh pihak Toko Mekarjaya adalah pada saat akad telah disepakati antara pihak Toko Mekarjaya dan juga Pak Santoso dengan jumlah serta harga sebesar 1.500.000, pada saat yang sama Pak Santoso memberikan uang 300.000 sebagai uang muka, juga keseriusan dalam memesan frozen food. Maka jurnal yang dibuat oleh pihak Toko Mekarjaya yaitu pada tanggal 1 Juli 2020 kasnya 300.000 berada di debit, piutang 1.200.000 berada di debit, sedangkan termin istisnanya 1.500.000 berada di kredit.
Sehari setelah kesepakatan akad, yaitu pada tanggal 2 Juli 2020, toko Mekarjaya membelanjakan bahan-bahan yang diperlukan untuk pemesanan Pak Santoso. Dengan total belanja sebesar 1 juta rupiah, jurnal yang dibuat oleh toko Mekarjaya yaitu pada tanggal 2 Juli 2020, aset dalam penyelesaian senilai 1 juta rupiah berada di debit, sedangkan kasnya 1 juta berada di kredit. Nah, sesuai dengan kesepakatan, barang yang diberikan pada Pak Santoso pada tanggal 8 Juli 2020, maka jurnalnya yaitu pada tanggal 8 Juli 2020, hutang istisna sebesar 1.500.000 berada di debit, sedangkan aset istisna 1.500.000 berada di kredit. Nah, dengan sudah diterimanya barang pesanan, maka Pak Santoso melakukan pelunasan. Nah, jurnal yang dibuat pihak toko Mekarjaya, maka jurnal penulisannya yaitu pada tanggal 8 Juli 2020, kasnya 1.500.000 berada di debit, sedangkan piutang 1.500.000 berada di kredit. Contoh yang kedua mengenai pembeli. Nah, yaitu toko Mekarjaya merupakan salah satu toko online yang bergerak pada bidang kuliner dan menjual berbagai jenis frozen food. Pada tanggal 1 Juli 2020, Pak Santoso membeli 100 piece frozen food dari toko Mekarjaya dengan sistem pre-order atau PO dengan harga 1.500.000 yang dibayar secara lunas saat akad berlangsung dan kesepakatan barang akan dikirim pada tanggal 8 Juli 2020. Maka jurnal yang dibuat pihak Pak Santoso adalah pada tanggal 1 Juli 2020, piutang senilai 1.500.000 berada di debit dan kas senilai 1.500.000 berada di kredit. Pada saat akad telah disepakati antara pihak toko Mekarjaya dan juga Pak Santoso dengan jumlah serta harga sebesar 1.500.000, pada saat yang sama Pak Santoso memberikan uang senilai Rp300.000 sebagai uang muka, juga keseriusan dalam memesan frozen food. Maka jurnal yang dibuat oleh Pak Santoso adalah pada tanggal 8 Juli 2020, piutang senilai 1.500.000 berada di debit, kasnya senilai 1.200.000 berada di kredit, serta hutang 300.000 berada di kredit. Nah, pada tanggal 8 Juli 2020, toko Mekarjaya memberikan pesanan Pak Santoso yang sudah selesai, yang berupa 100 piece frozen food seharga 1.500.000 yang dilakukan dengan pembayaran awal. Maka jurnal yang dibuat oleh Pak Santoso adalah pada tanggal 8 Juli 2020, aset senilai 1.500.000 berada di debit, sedangkan piutang senilai 1.500.000 berada di kredit.